kita akan membahas tentang peta konsep. Yang pertama, perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Mekah terbagi menjadi tiga. Pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa masyarakat Mekah sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata bahasa Arab jahala yang berarti bodoh. Pada periode masa jahiliyah yang pertama, masa yang sangat panjang tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwaliyah yang sudah senyap sebagian masyarakat pendukungnya. Dan yang kedua, periode kedua berlangsung sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Dan Arab khususnya daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang sangat panas. Mereka senang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Kebiasaan mengembara membuat mereka senang hidup bebas tanpa adanya larangan hukum. Dan keperkenaan, ketelatenan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan hidup di gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah, tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Namun selain memiliki watak dan perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan irama. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Memurnikan akidah. Dakwah Nabi SAW kepada masyarakat Arab kala itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau menumpas penyembahan berhala serta mengajarkan kembali kepada ketauhidan. 2. Menambah kemuliaan akhlak. Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Artinya, beliau datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dan manusia seluruhnya saat itu hingga sekarang. 2. Membahas kaum yang tertindas. Penguasaan Arab saat itu gemar untuk menindas orang-orang lemah dan yang mereka anggap rendah derajatnya. Bahkan mereka diperjualbelikan layaknya benda. Serta Rasulullah SAW datang untuk membebaskan tirani dan penindasan terhadap budak dan orang-orang lemah tersebut. 4. Membangun kebudayaan yang beradab. Rasulullah SAW juga diutus untuk membangun budaya yang lebih beradab dan lebih baik, yaitu budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang mulia. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kesombongan dan keangkuhan. Mereka memandang bahwa mereka lebih tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-menurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya, menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar, mereka sangat sulit pemahaman bertauhid. Eksistensi dan persaingan kekuasaan.
Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan ekstensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja mereka akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Awalnya Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah pada orang-orang terdekat, sehingga kala itu pengikutnya hanya sedikit. Namun semakin lama semakin bertambah pengikut beliau, yang mana hal itu membuat para kafir dan para pembesar Arab geram sampai ingin membunuh beliau. Untuk itu ada dua cara strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah. 1. Dakwah sembunyi-sembunyi. Pada awal periode dakwah Rasulullah SAW di Mekah, beliau belum memiliki banyak pengikut. Setelah menerima wahyu pertama, beliau belum berdakwah kepada banyak orang, melainkan hanya keluarga dan kerabat terdekat. Pada wahyu yang kedua, barulah Allah SAW memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pada umatnya dan masyarakat Arab yang penuh kemusyrikan. 2. Dakwah terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah pengikutnya semakin banyak. Allah SAW memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan melalui sabdahnya Al-Quran, Surah Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode ke Makkah. Yang pertama, hijrah ke Abbas. Hijrah ke Abbas juga terkenal dengan hijrah pertama, merupakan hijrahnya sekelompok Muslim Makkah ke Abbas untuk merampaskan diri dari kezalimannya dan penindasan kaum musyrikin di tahun-tahun pertama setelah bid'ah. Yang kedua, Amul Husni. Istilah Amul Husni merujuk pada periode setahun ketika Nabi Muhammad dirundung kesedihan. Jika disesuaikan konteksnya, Amul Husni adalah peristiwa wafatnya dua orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Rasulullah SAW, yakni istri pertama nama Khadijah serta pamannya yang bernama Abu Talib. Isra Mi'raj. Yang ketiga, Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif, Isra secara bahasa arti perjalanan malam. Adapun untuk istilah lainnya yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj yaitu adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Makkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وترجاه. قلبي على بابك سجاد